Awalnya aku memang cinta kepadamu. Aku memang ingin serius menjalani rumah tangga denganmu. Tapi ternyata setelah menikah, aku tahu bagaimana sifatmu. Kamu memiliki sifat yang sangat buruk. Bahkan kamu selalu tega menyakiti anakku. Bagaimana bisa aku tahan dengan orang yang sama sekali tidak bisa menghargai dan melayaniku dengan selayaknya sebagai suami. Dan sekarang, karena kamu juga sudah tahu semuanya, aku mau cerai dengan kamu, ucap Zainuddin. Bagaikan disambar petir, Yuliana yang mendengar ucapan tersebut kemudian menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka kalau suaminya bisa berkata seperti itu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan dan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Batam, Kepulauan Riau, di mana ada seorang perempuan yang menikah secara sirih dengan suaminya. Namun sayangnya si suami tidak betah karena sang istri siri ini terlalu temperamen dan suka marah-marah. Akhirnya suaminya ini selingkuh di belakang si istri. Perselingkuhan si suami ini kemudian diketahui oleh sang istri, yang mana akhirnya sang istri merasa sangat marah dan cemburu, lalu kemudian melampiaskan rasa cemburunya itu dengan cara mengeksekusi anak tirinya yang merupakan anak kandung dari si suami dengan menggunakan api dan membakar anak tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau, tega anak tirinya yang berusia 8 tahun dengan cara tempat tinggal dikarenakan cemburu terhadap suaminya. Meski sempat diselamatkan, korban akhirnya pada 16 November lalu. Setelah tersangka melarikan diri dan 8 hari kemudian ditangkap polisi. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Lalu share video ini ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini. Di sebuah daerah yang bernama Baloi Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, ada seorang perempuan yang bernama Yuliana. Usianya sudah menginjak 42 tahun. Yuliana ini merupakan wanita asal Curu, Bengkulu yang kemudian pindah ke Batam untuk ikut dengan suaminya. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Zainuddin di sebuah rumah kos-kosan yang mereka sewa. Di mata para tetangga, Yuliana ini dikenal dengan sosok wanita yang memiliki kontrol emosi yang sangat buruk, alias temperamental. Dia juga jarang bergaul dengan para tetangga. Dan Yuliana ini justru sering sekali julid kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia sangat-sangat tidak disenangi. Bahkan gak cuma kepada para tetangga, kepada suaminya sendiri, Yuliana ini juga sering memperlihatkan kelakuan yang kurang baik. Dia kadang tidak mengurus anak, walaupun anak itu ya anak tiri. Dan karena sikapnya tersebut, akhirnya di dalam usia pernikahannya bersama Zainuddin yang masih seumur jagung, mereka sangat sering cekcok dan pertengkarannya sangat serius. Sampai-sampai anak tirinya yang merupakan anak Zainuddin itu sering menyaksikan sang ibu tiri dengan ayah kandungnya cekcok sampai ketakutan. Nah, dari kabar yang beredar, dikatakan Yuliana bersama Zainuddin ini baru saja menikah siri pada Januari tahun 2023 lalu. Dari backgroundnya sobat, Zainuddin ini adalah seorang duda yang ditinggal oleh istri pertamanya sejak tahun 2020 karena istrinya tersebut tutup usia. Dan dari pernikahannya dengan almarhum istri pertamanya tersebut, Zainuddin memiliki seorang anak yang bernama Aida Septi Aulia. Anaknya itu baru saja menginjak usia 8 tahun dan baru duduk di kelas 2 SD, masih sangat kecil. Sejak ibunya meninggal dunia pada tahun 2020 silam, dia hanya tinggal berdua dengan sang ayah. Sebelum akhirnya ayahnya ini menikah lagi, yaitu dengan Yuliana tadi secara siri. Semenjak sang ayah menikah dengan ibu tirinya yang bernama Yuliana, Aida ini bisa dikatakan hidup dengan sangat menderita. Ibu tirinya itu selalu berlaku kasar kepada Aida dan tidak jarang juga melakukan kekerasan fisik kepada Aida. Entah apa yang difikirkan oleh Zainuddin, entah bagaimana ceritanya dia bisa menerima perempuan seperti Yuliana yang bahkan tidak menyayangi anak kandungnya. Bahkan setelah Yuliana masuk ke dalam keluarga mereka, Zainuddin sempat menyaksikan anak sematawayangnya tersebut disiksa
secara fisik oleh Yuliana. Namun Zainuddin ini seperti ayah yang kurang tegas, suami yang takut kepada istri. Yang jelas semakin hari Yuliana ini semakin menjadi-jadi melakukan kekerasan kepada Aida. Sebenarnya di dalam hati kecil Zainuddin, dia merasa ketakutan akan perlakuan Yuliana terhadap anaknya Aida. Setiap kali dia meninggalkan anaknya tersebut hanya berdua dengan Yuliana, dia sering kepikiran bagaimana dengan nasib anaknya di rumah. Namun apa boleh buat, Zainuddin juga tidak bisa terus-terusan berada di rumah melihat anaknya berdiam diri, yang mana dia harus pergi bekerja setiap hari untuk mencari nafkah. Sebelum menikah dengan Yuliana, sebenarnya Zainuddin ini sudah dekat dengan seorang wanita. Namun entah karena apa, Zainuddin dan wanita itu tidak menjalin hubungan yang serius, hanya sebatas pacaran aja, dan Zainuddin malah memilih putus untuk menikah dengan Yuliana, seorang perempuan yang kasar. Di awal pernikahan Zainuddin dan Yuliana, mereka padahal sudah sangat sering cekcok. Mereka sering bertengkar dan bahkan Zainuddin sebenarnya sudah merasa kesal dan tidak nyaman. Tapi anehnya, Zainuddin ini seperti orang yang kena pelet. Dia tetap bertahan dengan Yuliana yang semakin hari semakin tidak membaik sifatnya. Di saat istrinya tersebut marah-marah, Zainuddin ini selalu menyimpan semua rasa kesalnya sendiri. Dia tidak memiliki teman curhat untuk mencurahkan isi hatinya. Lalu tibalah pada suatu hari, karena merasa sudah sangat muak dengan sang istri, akhirnya Zainuddin mencoba untuk kembali menghubungi mantan pacar terakhirnya, yaitu wanita yang sempat dia pacari namun dia putuskan karena harus menikah dengan Yuliana. Pada saat itu Zainuddin mencoba menjalin komunikasi lagi dan dia banyak menceritakan masalah kehidupan rumah tangganya dengan si istri barunya. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia sangat menyesal menikahi Yuliana yang memiliki tabiat yang sangat buruk alias temperamen. Dari saling curhat itu, kemudian Zainuddin dan mantan pacarnya ini lama-lama menjadi dekat dan nyaman kembali. Mereka jadi sering berkirim pesan, ngobrol secara intens, dan benar-benar berkomunikasi hampir setiap hari. Bahkan tidak jarang, di belakang Yuliana, dia juga sering bertemu dengan wanita itu. Yang mana pada awalnya, hubungan Zainuddin dengan mantannya itu berjalan dengan baik-baik aja. Tidak ada gangguan dari Yuliana dan Yuliana juga tidak mengetahui apa-apa. Tibalah di suatu hari, tanpa sengaja, Yuliana melihat suaminya tersebut bergelagat aneh. Dari sinilah rasa curiga dari Yuliana mulai muncul. Yuliana menyaksikan sendiri Zainuddin suaminya sering senyum-senyum sendiri ketika melihat ponsel. Dan tidak hanya itu, bahkan sehabis bekerja, dia tidak pernah lepas dari ponselnya, kecuali kalau sedang makan atau sedang tidur. Yuliana yang merasa curiga ini mencoba untuk memberanikan diri bertanya, "Kamu lihat apa sih mas? Aku lihat-lihat kayaknya seru banget main HP, senyum-senyum sendiri lagi. Bahagia banget ya, kayak orang jatuh cinta," kata Yuliana kepada Zainuddin. Lalu Zainuddin menjawab, "Ah enggak, ini aku lihat-lihat video sama foto-foto lucu di internet. Jadinya senyum-senyum sendiri," kata Zainuddin mencoba untuk mengelak. Lalu Yuliana bertanya lagi, "Masa sih? Kalau aku ngajak kamu ngobrol, kadang kamunya juga suka kacangin aku. Apa benar cuma melihat video lucu? Gak ada apa-apa kan?" kata Yuliana. Dan kembali Zainuddin berkilah, "Ah enggak, apaan sih? Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Ntar yang ada ribut lagi. Kalau nuduh-nuduh begitu, gak baik." Lalu Yuliana mendengar ucapan dari Zainuddin tersebut tiba-tiba emosi. Ya begitulah, dia adalah seorang wanita yang temperamen. Dan dia langsung mengutarakan kalimat, "Apa sih? Siapa yang ngajak ribut? Ya udah, kalau merasa tidak ada apa-apa ya santai aja. Gak usah panik," kata Yuliana dengan nada tinggi. Saat itu Zainuddin benar-benar gak mau ribut. Dan dia juga takut nanti kecurigaan istrinya ini malah benar-benar terbongkar. Kemudian yang ada bakal terjadi pertengkaran besar. Akhirnya untuk menghindari pertengkaran tersebut, Zainuddin pun bangun dan beranjak pergi, meninggalkan Yuliana di sana. Dan sambil dia beranjak, Zainuddin mengatakan seperti ini, "Ah ya udah aku gak mau bahas-bahas hal begini. Aku mau tidur aja. Kamu juga ayo tidur, jangan malam-malam tidurnya," kata Zainuddin. Tidak lama setelah Zainuddin berjalan ke arah kamar, kemudian Yuliana pun mencoba untuk mengikuti langkah dari suaminya itu untuk pergi tidur ke kamar juga. Kemudian mereka berdua berbaring di atas kasur dan
tertidur. Namun belum sampai keduanya terlelap, tiba-tiba Yuliana bertanya lagi kepada suaminya. Mas, kamu bener kan gak main di belakang aku? Kamu beneran gak selingkuh kan di belakang aku? Kok aku rasanya ada yang tidak enak ya mas? Kamu beneran kan gak selingkuh? Tanya Yuliana dengan nada yang lembut. Lalu kemudian anehnya, Zainuddin tiba-tiba malah menjawab dengan nada yang tinggi. Dia berkata, apa sih kamu ini? Enggak, aku enggak selingkuh. Mana mungkin aku selingkuh? Aku enggak pernah lo main cewek. Lagian nih ya, kalau aku selingkuh aku sangat takut karma. Soalnya aku juga punya anak perempuan. Aku tidak mau kalau suatu saat anakku itu juga diselingkuhi sama pasangannya atau suaminya. Yuliana yang mendengar hal itu langsung terdiam. Di dalam hatinya dia berkata, tapi benar juga, gak mungkin dia seperti itu. Lalu dia langsung menjawab perkataan dari Zainuddin tadi. Ya udah mas, aku percaya. Kamu gak usah marah-marah, tolong ya kamu jaga kepercayaan aku. Dan setelah pembicaraan itu berakhir, mereka berdua pun langsung tidur. Singkat cerita, keesokan harinya, Yuliana kembali melihat gelagat dari suaminya. Itu semakin hari semakin aneh, dan dia semakin merasa curiga kalau benar ada yang tidak beres. Dia mencoba untuk bertanya lagi kepada Zainuddin. Mas, sepertinya aku sangat takut sekali kehilangan kamu. Aku mau kita menikah secara resmi aja. Gimana? Ayo nikahi aku aja, kata Yuliana. Kemudian Zainuddin yang mendengar hal itu, di dalam hatinya dia sama sekali tidak mau menikahi Yuliana secara resmi atau secara sah. Dia langsung berkilah dengan berkata, iya nanti pasti aku akan menikahi kamu secara resmi. Tapi gak sekarang-sekarang ya, masih banyak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ucap Zainuddin. Lalu Yuliana berkata lagi, ya udah, tapi kamu janji ya mas sama aku. Dan Zainuddin pun meyakinkan Yuliana. Iya, percaya sama aku, kata Zainuddin. Hari-hari pun berlalu. Tibalah di suatu malam. Saat itu Zainuddin dan Yuliana sedang tertidur dengan sangat pulas. Tiba-tiba saja ponsel Zainuddin berbunyi. Hal ini menandakan adanya notifikasi SMS di ponsel Zainuddin. Notifikasi tersebut membuat Yuliana terbangun dari tidurnya. Karena notifikasi itu muncul beberapa kali. Membuat Yuliana ini sampai penasaran. Dan dia mencoba untuk mengambil ponsel Zainuddin. Pada saat mengambil ponsel tersebut, sembari mengerutkan dahi, Yuliana mencoba untuk memfokuskan penglihatannya pada ponsel itu. Dan pada saat penglihatannya mulai fokus, dia melihat ada pesan dari seseorang yang sepertinya dia kenal. Ya, itu adalah mantan kekasih suaminya dulu. Saat membuka pesan tersebut, Yuliana semakin terkejut ketika melihat isi pesan keduanya, yang mana di dalam obrolan mereka ini menggunakan panggilan sayang atau panggilan mesra, yaitu saling memanggil ayah dan bunda. Hal ini tentunya sangat tidak wajar. Yuliana sebagai istri melihat hal itu benar-benar tersulut emosinya dan terbakar api cemburu. Setelah melihat pesan tersebut, kemudian Yuliana yang emosi langsung membangunkan suaminya dengan berkata, Mas, bangun kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu selingkuh. Kamu jahat sekali kepada aku. Kamu sangat tega ya mas. Bangun, kata Yuliana. Lalu kemudian tidak lama setelah diteriaki, dengan kaget Zainuddin terbangun. Dia bilang, aduh kamu ini apa-apaan sih? Kenapa teriak-teriak? Berisik tahu nggak? Bisa nggak sih pelan-pelan aja? Ucap Zainuddin. Dan Yuliana pun semakin emosi dan berkata, nggak bisa. Kita harus selesaikan ini secepatnya. Kamu selingkuh. Aku sudah tahu kalau kamu selingkuh. Jahat kamu mas. Di saat itu Yuliana benar-benar menangis dan emosi. Kemudian Zainuddin mencoba untuk menenangkan Yuliana. Dia pada awalnya sempat beberapa kali mengelak tentang perselingkuhannya tersebut. Namun karena buktinya terlalu kuat, akhirnya dia pasrah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Yuliana marah besar. Yuliana berkata, kenapa kamu selingkuh dengan mantan pacarmu itu? Kalau kamu masih cinta sama dia, kenapa kamu menikah dengan aku? Kalau kamu belum selesai dengan masa lalumu, kenapa kamu harus menikahi aku mas? Kenapa? Aku tahu kamu sudah berhubungan lama dengan mantan pacarmu itu. Kalau tahu seperti ini, kenapa kamu tidak menikah dengan dia saja? Kenapa coba? Kalau kayak gini, jadinya banyak orang yang tersakiti gara-gara ulahmu mas, ucap Yuliana sambil menangis, tidak dapat membendung lagi air matanya. Lalu setelah itu, Zainuddin mencoba untuk memberikan pengertian dengan sebenar-benarnya. Awalnya, aku memang cinta kepadamu. Aku memang ingin serius menjalani rumah tangga denganmu. Tapi ternyata setelah menikah, aku tahu bagaimana sifatmu. Kamu memiliki sifat yang sangat buruk. Bahkan kamu selalu tega menyakiti anakku. Bagaimana bisa aku tahan dengan orang yang sama sekali tidak bisa menghargai dan melayaniku dengan selayaknya sebagai suami? Dan sekarang
Karena kamu juga sudah tahu semuanya, aku mau cerai dengan kamu, ucap Zainuddin. Bagaikan disambar petir, Yuliana yang mendengar ucapan tersebut kemudian menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka kalau suaminya bisa berkata seperti itu. Karena tidak terima dengan ucapan sang suami, akhirnya Yuliana ini bertengkar dengan Zainuddin. Pertengkaran itu adalah pertengkaran yang besar, yang mana gara-gara pertengkaran tersebut, akhirnya Yuliana memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut pada malam itu juga. Pada saat Yuliana ini pergi meninggalkan Zainuddin, tidak ada yang mengetahui kemana tepatnya dia pergi. Tetapi dari beberapa informasi dikatakan Yuliana ini sempat tinggal di kos-kosan lain yang dia sewa untuk dirinya sendiri. Dan setelah kejadian itu, Zainuddin merasa lega karena tidak lagi di bawah bayang-bayang Yuliana yang temperamen dan selalu bertengkar dengannya. Beberapa hari pun berlalu. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian itu, Yuliana yang sangat stres karena diceraikan oleh Zainuddin, kemudian menyimpan dendam yang sangat besar kepada Zainuddin. Di saat itu Yuliana berkata dalam hatinya, kalau aku sakit hati, dia juga harus sakit hati. Kita harus mati bersama merasakan kesakitan ini, kata Yuliana. Pada saat itu dia terfikir untuk melakukan eksekusi dirinya sendiri. Namun yang dia pikirkan adalah dia juga harus sekaligus membuat si Zainuddin ini meninggal dunia bersama dia. Dan yang terfikir oleh dia di saat itu adalah ingin membakar kos-kosan tempat Zainuddin tinggal. Pikiran tersebut setiap harinya melintas di kepalanya. Dia mencoba untuk memantapkan diri, meyakinkan dirinya kalau dia akan mengeksekusi Zainuddin serta dirinya sendiri. Setelah semuanya dirasa mantap, dia yakin, lalu kemudian Yuliana ini berniat pergi ke kediaman Zainuddin. Pada saat itu dia pergi ke rumah Zainuddin tepat di waktu sholat subuh di tanggal 8 November tahun 2023. Sampailah dia di kos-kosan Zainuddin dan dia mendapati Aida yang sedang tertidur pulas di sana. Lalu dia mencoba untuk ngecek seluruh bagian kos-kosan tersebut. Tetapi Yuliana tidak mendapati keberadaan Zainuddin. Karena ternyata pada saat itu Zainuddin sedang pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Lalu karena tidak mendapati keberadaan Zainuddin dan merasa sudah tanggung berada di sana, kemudian Yuliana yang dari kediamannya ternyata sudah membawa bensin, lalu langsung menyiramkan sebotol bensin yang dia bawa di bagian kiri bangunan kos-kosan. Entah apa yang ada di pikirannya, padahal dia tahu di dalam kos-kosan tersebut sedang ada Aida, anak kecil, anak kandung dari Zainuddin. Aida yang sedang tertidur pulas, tidak berdosa, tidak tahu apa-apa, harus merasakan akibat dari kejahatan Yuliana. Yang mana pada saat itu, setelah menyiram bensin dengan rata ke seluruh bagian kosan, barulah Yuliana langsung menyalakan api dengan korek yang dia bawa dan melemparkan korek itu ke arah bensin yang sudah dia siram tadi. Lalu, api langsung menyambar. Api langsung berkobar dengan sangat besar. Aida yang masih tertidur di dalam, kemudian tiba-tiba terbangun karena merasa kepanasan. Dia pun berteriak, "Ah, tolong, ada api, ayah, panas, tolong ayah!" Teriak Aida yang masih kecil tersebut. Yuliana yang sudah berhasil membakar kos-kosan itu, kemudian berniat ingin melarikan diri. Namun sobat, belum sempat dia keluar dari kosan itu, kakinya terkena kobaran api juga yang menyebabkan kaki dari Yuliana ini ikut terbakar. Pada saat yang bersamaan, Zainuddin yang selesai melaksanakan sholat subuh pulang ke rumah. Pada saat itu, dia panik. Dari kejauhan, dia melihat orang-orang sudah ramai di sana dan seperti adanya kobaran api. Dia bertanya, "Ada apa ini?" "Ya Allah, anak saya ada di dalam rumah. Tolong, tolong, tolong," kata Zainuddin. Kemudian, damkar yang sudah ada di lokasi kejadian langsung mengerahkan tim untuk memadamkan api dan menyelamatkan Aida yang ada di dalam. Lalu api tersebut baru padam tepat pada pukul 6 pagi. Dan yang menyedihkan adalah Aida yang masih berada di dalam kamar, tubuhnya mengalami luka bakar 80%. Yang bisa dikatakan ya ini mungkin tidak akan tertolong. Aida langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit Santa Elizabeth. Pada saat itu, tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka bakar di bagian tangan, kaki, serta wajah kecilnya. Pada saat itu, pihak kepolisian langsung menyelidiki kejadian ini. Di awalnya, pihak kepolisian bersama damkar menduga kalau peristiwa ini terjadi karena adanya korsleting listrik.
Namun sobat, Zainuddin yang merasa kalau ini ada yang janggal, kemudian meminta pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan ke CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan benar aja, dari salah satu CCTV milik warga, akhirnya ditemukanlah sebuah kejanggalan yang mana terlihat ada seorang wanita yang keluar dari kos-kosan tersebut dengan menggunakan helm. Mendapati temuan itu, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Zainuddin, siapa orang yang ada di dalam CCTV itu? Apakah kamu memiliki masalah dengan seseorang? Lalu kemudian Zainuddin yang sangat kenal dengan gerak-gerik wanita yang ada di video tersebut mengatakan, sepertinya itu istri saya yang saya ceraikan beberapa hari lalu, Pak. Mendapati keterangan itu, kemudian pihak kepolisian langsung mengejar wanita yang dimaksud, yaitu Yuliana. Pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Yuliana. Namun sobat, sejak kejadian itu, Yuliana memilih untuk mengurung diri di dalam kamar kos barunya. Pada saat itu, pihak kepolisian yang belum mengetahui di mana lokasi Yuliana mencoba untuk mengirim pesan kepada Yuliana agar datang ke kantor polisi memberikan keterangan. Polisi sempat berulang kali mengirimkan pesan tersebut, namun tetap tidak mendapatkan balasan dari Yuliana. Dan di hari-hari berikutnya, Yuliana memilih untuk mematikan handphonenya. Pihak kepolisian yang tak kunjung mendapatkan balasan dari Yuliana akhirnya merasa sangat curiga jika pelakunya adalah Yuliana. Polisi pun mulai mencari keberadaan Yuliana. Namun di saat itu tidak banyak informasi yang bisa didapatkan. Dan di sisi lain, Aida yang dirawat di rumah sakit, keadaannya semakin hari semakin memburuk. Hingga pada akhirnya di tanggal 16 November tahun 2023, Aida pun menghembuskan nafas terakhir. Dia meninggalkan ayahnya Zainuddin untuk selama-lamanya. Zainuddin benar-benar terpukul dengan kondisi tersebut. Dia depresi dan menangis sepanjang hari. Pihak kepolisian yang mendapatkan kabar kalau Aida telah meninggal dunia langsung mempercepat gerak mereka demi mencari Yuliana. Dan di samping itu, Yuliana yang mulai mengetahui kalau anak tirinya meninggal akibat ulahnya sendiri membuat dia merasa sangat ketakutan. Dia merasa bingung harus melakukan apa. Yang dia pikirkan pada saat itu hanyalah ingin pergi melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari Batam. Di hari meninggalnya Aida, di saat itulah dia mencoba untuk kabur. Namun belum sempat melangkah jauh, unit reskrim Polresta Barelang bersama unit reskrim Polsek Lubuk Baja berhasil menghentikan langkah Yuliana dan menangkap Yuliana di Pelabuhan Punggur. Pada saat ditangkap, Yuliana ini tidak melakukan perlawanan apapun. Dia hanya bisa menangis dan pasrah. Pada saat itu, keadaan Yuliana juga sudah sangat buruk akibat luka bakar yang ada pada kakinya. Yuliana langsung digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat dimintai keterangan, Yuliana ini hanya menangis mengakui kesalahannya. Pada saat itu, dia sempat mengatakan kalau dia menyesal melakukan hal keji tersebut. Dia mengatakan kalau dia sedang kesetanan pada saat itu. Dan singkat cerita, dengan segala bukti yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian serta kesaksian dari Yuliana sendiri, polisi akhirnya menetapkan Yuliana sebagai tersangka dari kasus ini. Dan atas perbuatannya, Yuliana dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Lalu sementara itu Zainuddin menyesali apa yang sudah dia pilih. Dia menyesali jalan hidupnya yang memilih untuk menikahi Yuliana. Akibat dari pilihannya yang salah, dia harus kehilangan anak sematawayangnya yang sangat dia sayangi untuk selama-lamanya. Sementara Aida, anaknya, harus menderita kesakitan hingga akhirnya meninggal dunia, tutup usia untuk selama-lamanya. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Zainuddin yang harus kehilangan anaknya karena dieksekusi oleh istri sirinya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?